Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ibadah yang kedua saya melayani di tempat ini. Ya, anugerah Tuhan buat saya. Terima kasih buat gembala dan pengurus yang ada untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, nama saya Michael Ponelo. Saya sudah menikah. Istri saya satu sampai maut memisahkan tentunya. Ya, anak saya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan saya melayani untuk generasi ini bersama dengan gembala ya Pak Peter Farak Nimela di dalam kegerakan My Home Indonesia. Ya, beliau pelayanan secara umum, tapi saya dikhususkan untuk anak-anak muda dalam One Generation. Dan ini adalah anugerah buat saya, karena kerinduan daripada gembala maupun gembala pembina, Pak Niko pernah berjumpa dengan saya dan mendoakan saya untuk pelayanan generasi ini, karena Tuhan mau pulihkan generasi ini. Indonesia menjadi penentu untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Sebelum Yesus datang, kali yang kedua. Saya dipulihkan dari latar belakang sebagai seorang pengguna narkoba dan juga pengedar. Ya, kalau lihat badan saya banyak tatonya, saudara ya. Saya pakai narkoba hampir 11 tahun. Kalau menurut medis, ya, orang yang pakai narkoba rutin di atas 5 tahun, otaknya rusak permanen. Ya, jadi saya pakai 10 tahun lebih, rutin, saudara. Kalau secara medis, saya ini sudah rusak. Saya nggak mungkin bisa berdiri di hadapan saudara. Saya sudah jam 7:05. Maksudnya sudah miring. Ya, sudah tidak sesuai lagi sesungguhnya sebagai orang normal. Tetapi saya mau sampaikan, Yesus itu luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus berikan saya hati baru. Ketika saya percaya Dia, saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya berbahasa, Roh Tuhan pulihkan saya. Kalau Tuhan berikan hati baru, otak baru juga Tuhan berikan. Haleluya. Jadi otak yang rusak karena narkoba, Tuhan buat kembali baru. Kalau dulu saya paranoid berat. Ya, jangankan bicara di depan orang, berdiri saja saya nggak bisa, saudara. Ngobrol aja saya curiga. Ngobrol aja sama teman. Saya selalu berpikir orang ini punya rencana jahat buat saya. Nah, itu pikiran sensitif karena saya pengguna sabu berat. Ya. Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Nah, di Indonesia narkoba itu banyak sekali. Ya, setiap hari yang meninggal ada 40 sampai 70 orang. Pengguna narkoba data BNN 4,8 ya. Itu data yang terdata. Koran Tempo pernah memberikan ya 5,8 juta ya. Koran Tempo pernah berikan statement 7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Tetapi sesungguhnya bisa lebih, saudara. Bisa lebih. Karena banyak yang tidak terdata. Nah, generasi ini perlu diselamatkan. Haleluya. Nah, belum anak-anak yang terlantar. Belum orang-orang yang belum percaya. Belum orang-orang yang terikat oleh penyembahan berhala. Terikat oleh sihir dan kehidupan yang hancur. Tuhan pulihkan hidup saya. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan bisa pulihkan saya percaya. Generasi yang ada di bawah saya ataupun generasi yang ada bersama saya percaya Tuhan sanggup. Amin. Sanggup untuk memulihkan. Haleluya. Sehingga lawatan Tuhan terjadi dan bangkit generasi penuai. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan, Tuhan bisa ubahkan dan Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Haleluya. Ya, kami pelayanan ya di penjara-penjara. Sampai ke Nusa Kambangan, kabar baik, Bung John Kay sudah bertobat, saudara. Ya, kemarin keluar di Kick Andy, sebelum di Kick Andy kami sudah pelayanan bersama di penjara, dia sekarang sudah bisa berkhotbah di penjara. Dan dia katakan kalau keluar nanti saya akan melayani bersama dengan tim untuk bersaksi bahwa kalau kita hidup nakal, hidup preman, sekalipun punya harta, itu sia-sia. Ya. Kami akan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kami pelayanan di Nusa Kambangan dan banyak hal yang Tuhan nyatakan. Karena Tuhan berkata, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, kami melayani, lalu melayani di anak-anak jalanan, melayani juga di sekolah-sekolah.
lalu pelayanan-pelayanan penjangkauan, dan ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Bahkan sampai ke PSK kami layani, tetapi kami tim menjangkau mereka. Saya pernah ajak Pak Daniel Panji pelayanan ke diskotik, saudara, ya. Pelayanan ke diskotik, kami buat ibadah di sana, karyawan, lalu orang pekerja-pekerja malam, mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Tetapi ini tim, karena kalau pelayanan sendiri, dalam pelayanan saya punya istri pelayanan bersama saya, saudara. Bukannya mau menjangkau, bukan mereka yang terjangkau, kita yang terjangkau. Tetapi iman kami begini, saudara. Roh Kudus ada di dalam kami. Lebih besar dari roh di dunia ini. Amin. Kalau Yesus dia bisa melayani luar biasa. Yesus berkata, kita dapat melakukan perkara yang lebih besar. Amin. Karena ada roh Tuhan di dalam kami. Jadi kami punya tim untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24. Sudah dapat semua, katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa Tuhan yang menetapkan setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak tetapkan kita, kita nggak ada di tempat ini. Ini bukti cinta kasih Tuhan, saudara bisa ada di tempat ini. Saudara boleh beribadah, memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Ini bukti Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Sekalipun mungkin dari rumah kita yang persiapan, kita yang mandi, kita yang naik kendaraan sampai di tempat ini. Tetapi saya mau sampaikan, kita boleh ada di tempat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Haleluya. Karena Dia mengasihi kita, Dia turut mendorong kita, rohnya turut mendorong kita untuk datang di tempat ini. Sekalipun mungkin ya, karena kami pelayanan komunitas, banyak orang datang ibadah dengan motivasi yang lain. Ada karena rasa nggak enak sama orang lain, karena diajak, ya. Juga kami di ibadah kadang kami siapkan makan, motivasinya. Tetapi itu karya kasih Tuhan juga berlaku. Tuhan ubahkan mereka di tempat pertemuan ibadah. Amin. Di tempat ini Tuhan mau topang kita semua. Haleluya. Nah, Mazmur 37 ayatnya yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan. Raja Daud adalah penyembah. Raja Daud, dia mengalami yang namanya jatuh. Tetapi Raja Daud sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menopang dia. Tidak sampai tergeletak. Bukti Tuhan menopang dia, Nabi disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan bahwa kamu melakukan kesalahan. Diberikan satu perumpamaan. Diceritakan kepada Raja Daud. Perumpamaan itu ditujukan kepada Daud untuk menegur Daud. Ini bukti cinta kasih Tuhan menopang Daud. Haleluya. Untuk apa? Supaya Daud tetap di dalam kebenaran. Di dalam hal apa yang dikehendaki oleh Allah. Setiap kita semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya sekalipun saya mantan narkoba, sekalipun saya mantan penjahat, sekalipun saya orang yang dulunya tidak terpandang, mungkin juga Tuhan, ya, Tuhan juga melihat masa lalu saya yang begitu banyak dosa, tetapi Tuhan sudah mengasihi saya. Dia sudah menebus saya dengan kasih-Nya yang begitu besar. Allah menjadi manusia. Dia lahir hina. Perjalanan hidup yang sederhana. Lalu dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Ketika dia menebus saya, ketika saya datang kepada Tuhan, ada perkenanan Tuhan.
Tuhan mengasihi saya. Demikian dengan kita semua. Apapun latar belakang kita, apapun masalah kita, model bagaimanapun kita, sekeras apapun perjalanan hidup kita, Tuhan berkenan akan hidup kita. Hari ini saya percaya ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak mulus, saudara. Betul? Haleluya. Dalam perjalanan kita mengiring Dia, ada waktunya kita naik. Haleluya. Ada waktunya kita turun. Ada waktunya kita naik lagi. Dalam siklus perjalanan. Dalam rancangan Allah. Tetapi ingat, tujuannya tetap di atas. Ya. Saya kalau pergi ke puncak, kemarin ada retreat. Saya diundang retreat gereja, dari GBI juga ada, dari komunitas. Saya pergi ke puncak, jalannya begini, saudara. Pertama rata, jalan tol, mulai naik, buka tutup lagi. Waktu itu pas buka, saudara ya. Naik, ada turunnya. Naik lagi, sampai di puncak pas. Tiba-tiba turun lagi. Karena sudah mau masuk daerah Kota Bunga sana. Ya, jadi turun. Lalu naik lagi, saudara. Naik lagi. Ke gunung lagi. Saya ingat itu di David Resort ya. Jadi naik lagi gunung. Tujuannya tetap di atas. Tuhan punya rencana kepada kita. Tujuannya kita di atas. Amin. Tetapi perjalanan hidup, saudara, ada naik, ada turun. Tetapi ini melatih iman kita. Haleluya. Kadangkala sudah anak Tuhan, tapi dia alami, diberkati, banyak berkat, tiba-tiba ada penurunan di dalam usahanya. Dia naik lagi. Lalu cara pandangnya, cara pikirnya berubah-ubah. Hari ini bisa mengampuni, besoknya belum tentu, saudara. Tetapi firman Tuhan disampaikan untuk menopang. Haleluya. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan. Tuhan ingatkan harus mengampuni. Harus hidup kudus. Ketika pikiran sudah mulai enggak kudus. Harus hidup benar. Ketika mulai kita menyimpang daripada kebenaran itu. Allah mengarahkan kita karena Dia mengasihi kita. Ini bukti Tuhan menopang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan topang saya hari ini. Dan hari-hari kemarin. Kalau bukan Tuhan, saya nggak ada di tempat ini, saudara. Melayani Tuhan itu banyak tantangan. Mengiring Tuhan itu banyak tantangan. Iblis tidak tinggal diam. Amin. Siapapun kita, anak-anak Tuhan, kita semua adalah target operasi iblis. Iblis berusaha mau menjatuhkan kita. Iblis berusaha mau menggagalkan kita. Petrus katakan, berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum. Tapi kalau di Indonesia, singa di kandang, saudara. Saya ganti ilustrasinya. Bukan saya merubah kebenaran. Tetapi dalam situasi sekarang. Iblis itu seperti sniper. Biasa kalau di anak muda saya pesan, siapkan senjata. Tapi bukan senjata beneran. Saya suka kasih contoh ini. Iblis itu seperti sniper. Siapa yang worship tadi? Ya. Ibu Novita ya. Belum Ibu ya? Novita, saya panggil saja begitu ya. Iblis mengincar dia. Ketika dia sedang worship, iblis takut. Iblis takut sama orang yang suka menyembah Tuhan. Haleluya. Iblis takut. Ketika dia lagi berdoa, iblis takut sekali dengan orang yang berdoa. Haleluya. Ketika dia sedang ibadah, iblis gak berani. Ketika dia sedang baca firman, iblis gak berani. Tetapi iblis sedang menunggu waktu yang baik. Belum menikah. Satu waktu ada pria datang. Ini hanya contoh, ilustrasi. Ya, saya berdoa supaya tahun depan bisa nikah ya. Satu pria.
menunjukkan perhatian kepada Novita. Pria itu ganteng sekali. Tinggi, gagah, ya. Rohani. Lalu menyatakan cinta kepada Novita. Berjalannya waktu, ternyata pria ini punya pacar, Novitanya yang keempat, saudara. Ini contoh, saudara ya. Yang keempat. Novita tahu. Padahal dia sudah jatuh cinta banget sama pacarnya ini. Dia sudah berharap dan dia sudah mendengar janji-janji bahwa pacarnya akan setia sampai mati menikahi dia. Apa yang terjadi? Muncul perasaan yang tidak enak. Tidak enak pasti ya kalau tahu pacar selingkuh, apalagi istri, apalagi suami yang selingkuh, pasti nggak enak. Disitulah iblis akan menyerang. Dia akan berkata begini, Novita, hidupmu nggak berguna. Kamu tuh jelek banget tahu. Coba lihat, kamu itu cuma dipermainkan oleh laki-laki. Kamu itu hanya mau ditipu. Padahal kamu melayani kan? Percuma kamu melayani. Nah itu serangan iblis, saudara. Kalau dia lemah, iblis semakin tekan dia. Kalau dia terbawa, iblis katakan, coba kamu berkaca, lihat wajahmu. Kamu gak cantik, padahal Tuhan ciptakan dia cantik sekali. Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek. Amin. Saya pelayanan ke Bali berulang kali, saya lihat ya, pria yang menurut ukuran Indonesia paling jelek menurut manusia. Tetapi dia bawa bule cantik sekali. Tetapi yang dia bawa bule ini yang cantik sekali, kalau di daerah mereka ya, di Belanda sana atau di Australia, itu yang paling jelek di sana menurut ukuran mereka. Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek. Manusia menilai, oh ini cantik. Oh ini ada bahasa di Alkitab ada yang cantik. Itu menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek. Di sini kalau saya lihat nggak ada orang jelek. Haleluya. Tetapi iblis serang dia, bilang dia jelek. Kamu nggak berguna. Kalau dia kalah, oh, hidupku sia-sia. Tiba-tiba dikasih jadwal lagi. Nanti mau worship ya, pimpin pujian. Mohon maaf, hari ini belum bisa. Itu iblis bilang tuh. Dia serang dan dia mau ambil damai sejahtera. Dia juga mau berusaha binasakan kita. Itu perjalanan realita. Saya alami, saudara. Tantangan, godaan. Saya ingat waktu pelayanan ke penjara. Tapi Tuhan itu penopang bagi setiap kita. Pada waktu kami doa, sebelum saya masuk ke penjara di Nusa Kambangan waktu itu, Freddy Budiman baru ditaruh di penjara di Nusa Kambangan. Pada waktu kami berdoa, Freddy ini gembong mafia narkoba terbesar se-Asia Tenggara. Jadi waktu kami doa, ya, penyembahan, sudah siap mau berangkat. Selesai doa mau berangkat. Satu tim doa, ya, tim kami. Dia katakan begini, Tuhan berpesan, jangan ada yang kasih nomor rekening, kalau ada yang minta. Ya, semuanya hanya dengar saja. Waktu saya pelayanan, masuk di LP Batu waktu itu, belum high risk, di Nusa Kambangan, saya ketemu Freddy Budiman. Enggak kebetulan, saudara. Soalnya dia sahabat saya juga dulu, sama-sama bandar narkoba. Karena dulu kita suka ambil barang sama dia, narkoba. Waktu ketemu dia bilang, ngapain bro di sini? Dia datang, terus saya bilang, saya mau buat ibadah di atas. Dia Muslim, sudah masuk Muslim. Lalu saya bilang begini, saya mau buat ibadah. Bung John Kay juga ikut. Terus dia bilang, karena Anda yang mau pimpin, saya mau ikut. Ikut dia, saudara. Haleluya. Waktu ikut, saya pelayanan. Ada Bung John di depan, ada Freddy Budiman. Saya bilang, Bung, kalau saya nggak bertobat, saya nanti bisa lebih nakal dari Bung, saya bilang. Tapi Tuhan cepat ubahkan saya. Ya, tapi saya tetap salut kepada senior yang berani dan ditakuti, ya kan?
Lalu saya lagi bicara, setelah itu saya suruh dia bersaksi. Bung John bersaksi, saudara. Pertama, pada waktu itu di Nusa Kambangan dia bersaksi, dia bilang gini, saya jahat, tapi saya juga pengguna, tapi saya nggak sejahat Freddy Budiman. Dia bilang, ini bahasa-bahasa preman di situ muncul. Saya nggak sejahat Freddy Budiman. Freddy Budiman ini rusakin banyak orang, dia bilang. Ketawa semua. Setelah itu saya bilang, saya serahkan kepada Pak Freddy Budiman untuk bersaksi. Oh, haleluya. Oh, datang dia. Pakai sarung dia waktu itu. Dia datang, lalu dia bilang gini, oke, saya memang betul jahat. Tapi ada baiknya juga. Saya banyak kasih uang ke polisi, dia bilang. Oknum ya, oknum. Saya juga banyak kasih uang sama preman-preman. Nah, saudara, setelah ibadah, ya, saya menyampaikan firman berdoa. Dia bilang begini sama saya, bro, saya mau tebus kesalahan saya. Minta nomor rekening. Haleluya. Pada waktu dia minta nomor rekening, ini uangnya masih banyak banget, miliaran, saudara. Dia 3 kali dihukum, hukuman mati. Lalu dia bilang begini, bro, nomor rekeningnya. Terus saya bilang, mohon maaf, brother, Tuhan tahu hati kamu. Tetapi saya nggak bisa kasih. Tadi, saya cerita apa adanya, saudara. Tadi waktu kami mau datang, kami doa. Tuhan bilang jangan kasih nomor rekening. Tapi Tuhan tahu kok hatimu. Terus dia bilang gini, udah jangan takut. Bukan saya yang transfer, nanti ada orang lain transfer. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak bisa kasih. Terus dia bilang, kamu bodoh, dia bilang. Kamu butuh pelayanan. Ini besar, saya mau kasih, dia bilang. Saya katakan lagi, mohon maaf, my brother. Tuhan memberkati Anda. Saya bilang gitu, saudara. Saya nggak ambil. Saya nggak ambil. Ini campur tangan bukti Tuhan menopang saya. Haleluya. Tuhan menopang saya. Tuhan tahu kekuatan saya. Kalau mungkin pendoa nggak ingatkan, saya ambil, saudara. Pendoa ingatkan, jangan ada kasih nomor rekening. Tapi ini bukti kasih Tuhan mau menopang saya. Karena dia tahu kekuatan saya. Kan ini kalau dinilai secara logika nggak salah, baik. Nggak ada orang yang tahu, dia mau tutup kesalahannya, dia mau transfer buat pelayanan. Iya kan? Orang berdosa mau kasih kan, ya Tuhan kuduskan lah kan. Tapi Tuhan bilang jangan. Berarti dia menopang saya. Ada sesuatu yang akan terjadi kalau saya terima itu. Tuhan menopang setiap kehidupan kita. Saudara, kadangkala dalam pikiran kita sudah jatuh. Kadangkala niat kita sudah salah. Adik rohani saya, 2 minggu lalu dia bersaksi. Dia ditolak pacarnya, sama. Ya, tapi ini kan Novita nggak bener ya, nggak bener ya. Jadi dia selesai dia praktek, dia habis sekolah Alkitab. Dia datang ke Jakarta mau ketemu pacarnya. Pacarnya seorang perawat. Tiba-tiba dia diputusin. Ya, dia tinggal di tempat kami. Namanya Adi. Lalu dia mau bunuh diri. Bayangkan, saudara. Dia mau bunuh diri. Sudah pikir mau bunuh diri karena diputusin. Iblis bicara terus sama dia. Udah, percuma kamu melayani sampai dia mau bunuh diri. Tapi saudara, yang terjadi, dia masih pegang uang waktu itu. Dia datang daerah Tangerang. Daerah Tangerang cari cewek itu, nggak ketemu. Dia sewa hotel. Dia sudah pikir mau bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, dia mau pesta pora dulu dengan uangnya, saudara. Pada waktu dia mau pesta pora dengan uangnya, dia cari wanita PSK. Dia cari nomor telepon, dapat. Dia telepon PSK-nya datang di hotel. Dia sudah ambil kamar. Sampai di hotel, saudara tahu. PSK telepon balik dia, saya nggak bisa masuk. Terus dia tanya, kenapa? Polisi banyak banget di bawah. Pas ada razia di hotel itu. Lalu, dia setel TV. Dia setel TV, siaran rohani. Dia menangis, dia menyesal. Dia minta ampun. Ini kalau Tuhan, saya bilang, kamu tuh ditopang Tuhan. Kalau enggak, kamu udah tergeletak. Kamu udah jatuh. Tapi belum tergeletak. Kalau kamu lakukan, kamu sulit bangkit. Tidak mudah untuk Anda bangkit.
Tapi Tuhan sayang kamu, dia mengaku minta maaf sama saya, saudara. Ini jalan kehidupan manusia. Berapa kali iblis mau buat kita untuk jatuh? Berapa kali iblis mau buat kita untuk punya kebencian? Berapa kali iblis mau buat kita hilang pengharapan? Berapa kali iblis mau buat kita khawatir? Berapa kali iblis mau berkata, kamu gagal? Tetapi saudara, kita adalah orang benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak akan biarkan. Haleluya! Kita harus lawan iblis itu dengan iman kita. Ketika dia berkata, kamu gagal, kita lawan. Tidak, aku menang. Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan menopang hidup saya. Saya tidak akan takut apapun yang terjadi. Iblis mau menyerang kita, dia buat kita khawatir. Padahal Tuhan ada di dalam kita. Dia akan bilang begini, tuh lihat, kamu gak bisa lagi sewa kontrakan. Kamu gak bisa lagi untuk modal usaha. Kamu tuh sudah chaos, tidak ada lagi harapan. Kamu tuh gak bisa bangkit, kamu gagal. Semua orang cuma nyusahin kamu. Itu serangan iblis untuk mau menjatuhkan. Saudara, kita dibenarkan Tuhan. Perkenanan itu ada. Tuhan pasti topang kita. Saya ingat saudara, saya sering ditopang Tuhan. Ada seorang anak, ya dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Mamanya bawa dia ke saya. Anak ini sudah mau jadi ateis, nggak percaya Tuhan lagi. Karena tidak ada figur yang akan dia. Dia datang di rumah singgah kami. Waktu itu kami masih tinggal di ruko lantai 4, tinggi saudara. Saudara, dia mau loncat. Saya sudah doakan dia, tapi dia ternyata masih frustasi berat. Lalu dia naik di atas, dia sudah mau loncat. Ini saya tahu dia yang bersaksi sendiri. Jadi dia posisinya sudah di paling pojok, gini. Pada waktu dia mau jatuh, seperti ada angin kencang, dorong dia. Dia jatuhnya di sebelah sini. Dia jatuh sebelah sini. Nah lalu dia merasakan seperti ada yang sentuh. Ada yang sentuh kepala dia. Dia menangis. Dia menangis. Lalu dia ceritakan ini. Dia menangis, dia teriak, teman yang lain datang. Dia cerita, kami doakan dia. Kalau dia bunuh diri di tempat kami, masalah saudara. Tapi Tuhan menopang saya, juga menopang dia. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita percaya, dia turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang kita percaya, dia memperhatikan kita. Setiap hari, saudara. 1 kali 24 jam. Dan dia tahu kedalaman hati kita. Haleluya. Dia tahu persis. Kalau iblis dia nggak maha tahu. Sebab itu jangan suka sebutkan kelemahan saudara. Saya kelemahannya ini, jangan disebut. Kalau boleh simpan saja berdoa sama Tuhan. Karena kalau iblis tahu dia akan serang di sana. Iblis nggak maha tahu. Jangan bocorkan kelemahanmu sama iblis. Haleluya. Tuhan selalu lihat kita. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi tantangan kita? Tuhan ada di dalam kita. Tuhan menopang kita setiap hari. Haleluya. Janji Tuhan, ketika hidup kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kita berkenan, kita beribadah kepada Tuhan. Ini janjinya buat setiap kita. Kita baca ayat selanjutnya. Mazmur 37 tadi. Apabila ia jatuh, ayat 24, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini Daud ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Janji Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Umat tubusan Tuhan. Yang sudah percaya Yesus. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun kadang iblis datang berkata, Anda sendiri. Tuhan sudah tinggalkan Anda. Anda gak berdaya. Lihat aja suamimu. Lihat aja istrimu. Lihat aja anakmu gak tahu balas budi. Wah kan? Kamu itu gak berharga. Kamu itu sendiri. Ingat.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Haleluya. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Janji Tuhan, anak cucu kita diberkati. Segala sesuatu yang saudara lakukan, penyembahan, pujian, doa, melakukan kehendak Tuhan, hari demi hari, lewati proses. Saya mau sampaikan, tidak ada satupun yang sia-sia. Haleluya. Mungkin saudara nggak terima, bisa jadi. Saudara terima di sorga. Saya sudah iring Tuhan, sudah sekian lama tapi begini aja. Tapi ingat, saudara punya anak. Haleluya. Saudara punya cucu. Mereka akan menuai. Itu janji Tuhan. Pasti mereka diberkati. Tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sekalipun Tuhan topang kita. Ya, jangan biarkan kita keluar. Atau melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Haleluya. Prinsip mengikut Tuhan seperti ini. Saya minta tolong sama Bapak ini. Ya, saudara saya. Maju, nggak apa-apa. Saudara, kita mengikut Tuhan. Coba pegang tangan saya. Prinsipnya bukan begini. Saya contoh, saya Tuhan, dia pegang tangan saya. Satu waktu dia capek. Dia bisa jatuh. Prinsip hubungan kita dengan Tuhan, ya perkenanan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Seperti ini, coba pegang. Haleluya. Kita pegang tangan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan juga pegang tangan kita. Coba lepas. Ini menopang tangannya. Haleluya. Tuhan tidak biarkan jatuh padahal dia sudah lepas. Inilah prinsip kebenaran yang berkata, sekalipun kita tidak setia, dia setia. Seringkali kita lepaskan tangan kita kok. Sorry, kuat ya saya pegang ya. Maaf ya. Seringkali kita lepaskan tangan Tuhan. Ketika ada masalah, kadangkala kita cari jalan sendiri. Kita udah give up. Coba pegang tangan saya. Saya kasih contoh kamu Tuhan. Kita udah nyerah. Nggak mau pegang tangan dia lagi. Kadangkala kita udah putus asa. Kita udah khawatir. Kita udah punya kebencian. Padahal Tuhan ajarkan nggak boleh benci orang. Kalau kamu benci orang, Tuhan tidak akan mengampuni kamu juga. Padahal Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi kita khawatir setiap hari. Takut apa yang mau makan besok. Padahal hari ini lagi makan. Lagi makan hari ini. Tapi berpikir Tuhan besok saya makan apa. Tapi hari ini lagi makan saudara. Itu yang terjadi. Tuhan anak saya nanti sekolahnya bagaimana. Tapi lagi sekolah. Tuhan bagaimana nanti tempat tinggal saya. Tapi dia lagi tinggal di rumah itu. Itulah kekhawatiran. Kadang-kala kita lepas, kamu tetap pegang. Tapi Tuhan tetap pegang kita. Ini prinsip menopang. Tetapi ketika Tuhan pegang, dia ingatkan kita. Coba, sekarang tukar ya. Udah lepas, dia ingatkan kita. Hei, aku mengasihimu, pegang tanganku. Haleluya. Jadi seperti ini lagi. Inilah hubungan. Amin. Tuhan berkati. Ya, saudara, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik. Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kata menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mau tolong kita. Jangan pernah berputus asa. Tuhan gak akan pernah berputus asa untuk menolong kita. Jangan pernah berhenti mengiring dia. Haleluya. Jangan pernah berhenti melayani apapun yang terjadi. Mau tersinggung kek, mau disinggung kek, mau dipercayakan kek, mau tidak. Saya tetap mau melayani Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh sakit hati. Karena iblis mau kita sakit hati. Orang kalau sudah sakit hati, penyakit pasti datang. Pasti datang. Sakit hati sama anak, istri, suami, cepat itu. Anak Tuhan sudah hati baru. Hati baru dibaharui oleh darah Tuhan. Hati baru, tempat Tuhan berdiam, nggak boleh sakit lagi. Apapun keadaan sekitar, bagaimana anakmu, bagaimana suamimu, bagaimana istrimu, bagaimana rumahmu, bagaimana tetanggamu, bagaimana kantormu, bagaimana gerejamu, engkau tetap punya hati baru. Engkau tidak boleh sakit hati.
Karena kalau sakit hati nggak masuk surga, saudara. Haleluya. Nggak masuk surga. Karena Tuhan bilang jagalah hati, maksudnya jangan sakit hati. Ayat terakhir lalu kita berdoa. Matius pasal yang ke-6. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara, Tuhan topang kita untuk terus bisa mengampuni setiap hari. Haleluya. 3 kata yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Jangan pernah hilang kata I love you. Yang pertama, kepada istri kita, jangan pernah hilang. Saya sampai hari ini panggil istri saya sayang. Setiap pagi saya selalu berkata kepada dia, I love you. Saya pulang, saya selalu berkata sama dia, I love you. Dia juga berkata demikian. Sama dengan saya berkata kepada Tuhan, I love you, God. Aku mengasihi engkau. Tuhan juga berkata kepada kita, aku mengasihi engkau. Yang kedua, jangan pernah lupa bilang thank you. Terima kasih Tuhan. Saya selalu berkata begini sama istri saya, thank you, my darling. Terima kasih sayangku, engkau setia. Engkau mencintaiku apa adanya, seperti Tuhan mencintaiku. Amin. Jangan lupa bilang terima kasih sama suami, sama istrimu. Haleluya. Yang terakhir, ampuni aku, maafkan aku. Itu yang terakhir. Setiap hari kadang-kala kita, Tuhan ampuni saya. Jangan lupa minta maaf sama orang dan mengampuni orang. Haleluya. Tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sehari-hari kita. Tuhan menopang kita. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan mengasihi setiap kita.